Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya di acara webinar pagi ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Reni Krismayuda dari Significant Center, yang pada pagi hari ini akan membantu jalannya acara webinar ini. Acara webinar ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh Significant Center yang bertujuan untuk sharing mengenai ilmu statistika. Baik Bapak Ibu sekalian, topik yang akan kita bahas di pagi hari ini adalah mengenai analisis klaster dengan SPSS. Seperti yang telah kita ketahui, analisis klaster adalah salah satu analisis statistika yang bertujuan untuk pengelompokan. Nah, kelompok ini sangat digemari sekali dan sangat banyak digunakan untuk mencari kelompok-kelompok yang paling efisien guna menerapkan strategi dan bisnis. Nah, di tengah-tengah kita telah hadir seorang expert di bidangnya, yaitu Kak Muhammad Iqbal, yang akan memberikan materi mengenai analisis klaster secara lebih detail dan bagaimana cara mengoperasikannya di SPSS. Nah, sebelumnya, saya akan membacakan beberapa peraturan terkait acara webinar ini. Yang pertama, dimohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk menonaktifkan mikrofonnya selama acara webinar ini agar webinar ini dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan di tengah-tengah penyampaian materi, Bapak Ibu dapat menuliskannya di room chat dan nanti pertanyaan akan dijawab oleh Kak Iqbal setelah pemberian materi selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak berlama-lama lagi, kita akan masuk ke dalam materi yang akan disampaikan oleh Kak Iqbal. Kepada Kak Iqbal, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Kak Randy sebagai moderator. Saya mau cek share screen-nya dulu mungkin ya. Boleh Kak Iqbal. Pagi menjelang siang lah ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Mungkin sedikit overview aja. Saya adalah seorang statistics consultant atau konsultan di bidang statistik di C4, yaitu sebuah lembaga riset yang bergerak di bidang kehutanan, berlokasi di Bogor. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin sedikit sharing mungkin pengalaman saya, kemudian beberapa mungkin insight yang saya punya mengenai analisis cluster dengan SPSS. Jadi kita pada hari ini, di webinar hari ini, insya Allah akan sedikit membahas mengenai analisis yang salah satu yang paling populer di bidang statistika dan sudah diterapkan di berbagai bidang ilmu, yaitu analisis cluster dengan SPSS. Jadi mungkin tidak akan banyak basa-basi, saya langsung saja mungkin kita akan masuk ke outline-nya. Jadi hari ini secara garis besar insya Allah kita akan tahu yang pertama analisis cluster itu apa. Lalu yang kedua, kenapa kita menggunakan SPSS. Langsung saja poin yang pertama yaitu analisis cluster itu apa sih? Akan saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Mendengar kata cluster, khususnya pada saat pertama kali mendengar istilah tersebut. Mungkin ini sedikit sharing pengalaman saya ketika dulu berkuliah di jurusan statistika. Ketika dosen saya nanya nih, analisis cluster gitu ya, apa yang kalian bayangkan tentang cluster? Ya, saya sebagai seorang awam tentu membayangkan cluster seperti ini. Mungkin banyak teman-teman juga yang mungkin membayangkan cluster itu perumahan. Cuma kan nggak mungkin ya dalam bidang statistika kita berbicara tentang perumahan. Nah, mungkin ini adalah bisa saya sebut sebagai apa yang terbayangkan oleh orang awam, sudut pandang orang awam. Nah, ketika berjalannya waktu, akhirnya saya merubah sudut pandang saya menjadi lebih scientific mungkin, lebih based on data. Kita berubah pandangannya, mungkin yang tadi kita melihat dari bawah, kita sedikit tarik ke atas sudut pandang kita, menjadi awalnya perumahan memang. Sekarang masih kita lihat perumahan karena apa yang kita bayangkan tadi analisis cluster itu ya bisa kita ilustrasikan dengan perumahan seperti ini. Tapi sekarang kita melihat perumahan tersebut tersusun berdasarkan ada lokasi-lokasi tertentu ataupun luas lahan tertentu. Dia dikelompokkan di tempat yang berdekatan karena rumah-rumah tersebut mirip. Nah, sekarang saya ingin meng-highlight gambar ini. Kita fokus ke gambar ini. Jadi di sini saya ingin teman-teman semua seolah-olah menjadi seorang statistician atau data analis atau data scientist. Ceritanya kita seperti ya di icon inilah ya. Di icon ini kita sebagai seorang statistician. Sebagai seorang statistician, saya ingin teman-teman menggunakan tools, yaitu menggunakan kaca pembesar ini. Toolsnya adalah statistik.
Nah, saya ingin teman-teman melihat bagaimana pendekatan seorang statistician untuk melihat yang namanya cluster tadi. Ternyata kita, misalkan nih, saya ingin mengelompokkan rumah-rumah tadi yang berada di kompleks yang sama menggunakan kotak-kotak ini. Jadi ceritanya rumah-rumah tadi bisa dikelompokkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 lah ya, sekitar 6 cluster atau 6 kelompok. Lalu saya namakan ada klaster mewah, klaster nyaman, aman, strategis, elit, sejahtera, mungkin berdasarkan harga, berdasarkan lokasi, berdasarkan luas lahannya, dan sebagainya macam. Nah, kira-kira itu adalah gambaran paling dasar mengenai apa itu analisis klaster. Nah, mungkin ada yang masih ingin bertanya lagi, jadi analisis klaster itu ngapain sih sebenarnya? Nah, analisis klaster ini kalau bisa saya sebutkan terminologi yang paling tepat adalah yang pertama mungkin adalah pengelompokan. Nah, pengelompokan itu adalah mungkin terminologi yang paling sederhana. Mungkin selain itu ada juga yang menyebut segmentasi di bidang marketing research, mungkin menyebut gerombol. Jadi intinya analisis cluster itu mengelompokkan atau menggerombolkan objek berdasarkan kemiripan. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang masih kurang puas dengan penjelasan tadi, sekarang saya berikan sebuah contoh. Ini ada diri atas beberapa objek yang terlihat mungkin ada hal yang menarik di sini. Mungkin saya ingin teman-teman jawab di dalam hati gitu ya, apa sih yang terbayangkan ketika melihat sekumpulan data atau objek pengamatan seperti ini? Mungkin jawaban dari teman-teman yang pertama adalah banyak yang mirip. Betul sekali, banyak yang mirip. Dari segi warna, bentuk, memang ini adalah sekumpulan objek yang memiliki kemiripan. Lalu yang kedua, mungkin ada teman-teman yang terbayangkan tidak beraturan atau tidak tersusun dengan rapi. Betul sekali. Memang dataset ini sengaja dibuat berantakan gitu ya, belum beraturan. Lalu yang ketiga, mungkin ada juga yang nggak kebayang apa-apa, Mas, gitu. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita akan membahas. Dengan gambar ini, saya bandingkan dengan gambar sebelahnya. Ini adalah gambar dari Jigsaw Academy Education. Jadi ini gambar mungkin dapat mewakili jawaban dari teman-teman sekalian tadi. Jadi memang dari dataset yang tidak beraturan dan memiliki banyak kemiripan tadi, itu kita dapat membuatnya menjadi lebih beraturan berdasarkan tempatnya gini. Jadi kita mengelompokkan data-data tadi yang tidak beraturan berdasarkan kemiripannya menggunakan sekat-sekat. Terus dia dibuat berdampingan satu sama lain. Jadi terlihat lebih enak gitu. Jadi yang awalnya mungkin nggak kebayang apa-apa, Mas tadi yang jawab seperti itu, jadi kebayang. Jadi intinya clustering itu sebelumnya adalah data-data yang mirip namun belum beraturan, dibuat oleh analisis cluster tadi seperti ini. Jadi lebih beraturan dan memiliki kemiripan satu sama lain. Nah, selanjutnya, baik, nah ini adalah yang tadi saya sebut. Jadi intinya analisis cluster itu ada yang menyebut pengelompokan, ada yang menyebut segmentasi pasar, ada yang menyebut penggerombolan. Intinya adalah kita mengelompokkan mereka itu objek-objek berdasarkan kemiripan. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya mungkin adalah gimana tuh prosedur analisisnya? Karena ini yang paling ditunggu-tunggu tentunya ketika melihat judul webinar analisis cluster dengan SPSS, ini adalah hal yang paling krusial. Yang pertama tentu kita harus mempersiapkan kandidat variabel. Jadi kita variabel apa saja. Dan itu bisa ditempuh melalui dua cara. Yang pertama adalah dengan hipotesis. Kalau kita ingin melakukan penelitian yang mungkin sebelumnya sudah banyak dilakukan juga oleh peneliti-peneliti sebelumnya, mungkin kita bisa menggunakan variabel-variabel berdasarkan hipotesis penelitian rujukan kita. Atau kalau kita misalkan melakukan penelitian yang baru, kita bisa menggunakan eksperimental. Lalu setelah kita persiapkan kandidat variabel, kita harus pastikan bahwa variabel tersebut sudah ada bentuk kuantitatif sehingga sudah siap untuk kita analisis cluster. Setelah itu, kita lakukan yang namanya penyetaran skala atau di software-software yang namanya. Dan ini bisa ditempuh melalui dua metode, ada normalisasi 01 dan juga bisa menggunakan metode Z-score. Normalisasi 01 ini adalah sebuah metode untuk membuat variabel yang awalnya, jadi penyetaran skala ini berdasarkan gejala yang ditunjukkan oleh variabel kita. Biasanya variabel kan tidak dalam skala yang sama, range yang berbeda-beda. Misalkan kita berbicara usia, kemudian kita berbicara pendapatan. Kalau usia kan biasanya dari range-nya ada puluhan. Kalau pendapatan bukan miliar, triliun, segala macam. Lalu kita buat mereka menjadi normalisasi 01. Atau di SPSS sendiri, mungkin kita akan menggunakan yang ini, yaitu Z-score. Jadi SPSS punya option ya untuk membuat
variabel kita dalam bentuk z-score atau dalam bentuk sebaran normal baku. Sebaran normal dengan rataan 0 dan ragam 1. Itu mungkin sudah cukup populer di kalangan teman-teman semua. Setelah kita standarisasi, lalu kita melakukan pengecekan asumsi. Di sini saya kasih tanda bintang untuk menekankan bahwa asumsi ini adalah satu hal yang wajib. Bisa dibilang wajib, tapi terkadang mungkin terabaikan oleh teman-teman saat melakukan analisis cluster. Nah, apa itu asumsinya? Yaitu asumsi multikolinearitas. Multikolinearitas adalah kondisi di mana saat variabel yang kita gunakan itu memiliki korelasi yang kuat antara satu sama lain. Jadi antar variabel yang kita punya saling berkorelasi. Nah, di sini satu catatan untuk teman-teman semua, kita bisa mengecek asumsi dulu baru ke penyetaraan skala. Jadi bisa dibalik gitu. Boleh dibalik atau boleh seperti ini saja. Mungkin dalam tutorial hari ini saya akan tetap dengan seperti step yang saya jabarkan ini. Setelah kita cek asumsi, kita bisa langsung menuju ke yang paling utamanya, yaitu untuk menentukan jenis analisis cluster. Tentu kita ingin melakukan analisis cluster, harus tahu juga apa sih jenisnya yang tepat untuk data yang kita punya. Jadi secara umum, kita yang hierarkis dan non-hierarkis, atau hierarchical dan non-hierarchical clustering. Nah, apa saja itu? Saya ingin kita fokus ke jenis-jenisnya dulu ya. Nah, saya kasih ilustrasi di sini. Di sini ada dua gambar, dua grafik yang bisa kita bedakan yang bisa kita gunakan untuk membedakan hierarkis dan non hierarkis. Sekarang pertanyaannya, pendekatan yang mana, yang kiri atau yang kanan yang hierarkis dan mana yang non hierarkis? Langsung saya jawab saja langsung. Jadi yang kiri ini adalah pendekatan secara hierarkis. Jadi hierarkis ini kita ingatnya hierarki aja. Hierarki berarti ada urutan, ada tingkatan. Makanya di sini dia menggunakan step-step yang kita namakan ini adalah bagan dendrogram. Jadi hierarkis itu gampangnya kita ingat dia punya hierarki, punya sistem urutan atau tingkatan. Sementara sebaliknya yang non hierarkis dia menggunakan penyekatan atau partisi. Jadi perbedaannya di situ. Nah, apa saja jenisnya dari hierarkis? Secara umum itu ada dua, ada divisif dan aglomeratif. Nah, apa itu kemudian yang non hierarkis apa saja? Kita bahas yang ini dulu. Lalu divisif yang mana? Divisif itu adalah kalau kita lihat dari dendrogram ini, dia dari atas ke bawah urutannya. Jadi yang awalnya dia satu klaster besar atau bersifat umum, dari umum menjadi khusus, atau dari satu klaster besar menjadi banyak klaster kecil. Sebaliknya, yang aglomeratif itu dari bawah ke atas. Dari banyak klaster kecil menjadi satu klaster besar. Atau dari klaster yang khusus menjadi klaster yang umum. Kira-kira seperti itu. Sementara itu, yang non-hierarkis. Non-hierarkis sebenarnya banyak macamnya, tapi mungkin yang akan kita highlight di sini adalah salah satu metode yang mungkin paling populer dari non-hierarkis sendiri, yaitu adalah metode K-means. K-means clustering itu fokusnya adalah melakukan penyekatan berdasarkan input kita sebanyak K cluster, dengan setiap clusternya itu memiliki cluster center atau centroid atau pusat berupa nilai rataannya. Nah, lalu perbandingannya seperti apa, Mas? Nah, pertama, seperti yang saya mention tadi, sistemnya kalau hierarkis partisi atau penyekatan. Lalu yang kedua, yang hierarkis ini, jumlah klaster yang akan kita masukkan itu belum tahu berapa. Jadi, kita enaknya di sini bisa mengeksplor jumlah yang optimal itu kira-kira berapa. Nah, itu bisa kita gunakan yang hierarkis. Sementara yang non-hierarkis, jumlah klaster itu harus sudah kita ketahui, karena nanti di inputnya, khususnya di SPSS, nanti akan ditanya berapa jumlah klaster yang ingin kita buat. Lalu yang ketiga, kita di hierarkis ini akan menyajikan hasil cluster untuk semua kemungkinan. Jadi misalkan kita punya, ini kan ada beberapa cluster nih, misalkan ada 10 objek, maka nanti kira-kira kita akan membuat sampai maksimal ada 10 cluster dan sebagainya. Nah, untuk non-hierarkis, untuk K-means khususnya, itu akan menyajikan hasil cluster untuk K yang sudah ditentukan saja.
Lalu kemudian ini berkaitan dengan yang sebelumnya juga, bahwa yang hierarkis ini dia lebih cocok untuk data yang berjumlah kecil. Kenapa? Karena nanti di dedogram itu kita kan akan menyajikan hasil untuk semua kemungkinan cluster yang kita spesifikasi. Misalkan tadi ada 10, maka ada 10 kemungkinan. Maka mungkin nanti dendogramnya jadi bejibun gitu kan, ngelihatnya nggak enak juga. Sementara kalau untuk yang non-hierarkis, yang untuk k-means, itu dia lebih cocok untuk data berjumlah besar. Kenapa? Dengan data yang jumlahnya besar, untuk plot k-means itu sendiri, dia tidak akan terpengaruh, karena fokus kita tidak ingin melihat tingkatan atau urutan di masing-masing step seperti di sini. Tapi kita akan lebih fokus kepada bagaimana sih sistem dari analisis cluster kita ini menyekat objek-objek pengamatannya menjadi kelompok-kelompok atau gerombol yang baru. Seperti itu. Lalu kemudian, nah ini cenderung subjektif ya. Menurut saya pribadi, kalau hierarkis sendiri memang cenderung mulai ditinggalkan di era sekarang, khususnya di bidang data science atau bidang big data. Kenapa? Karena seperti yang saya mention tadi, dia lebih cocok untuk data yang berjumlah kecil. Karena kita memang sekarang apalagi startup, maka mereka lebih cenderung ke k-means atau ke non-hierarkis yang lainnya. Karena memang sudah banyak metode-metode yang dikemukakan. Ini adalah pendapat atau sudut pandang dari saya pribadi. Mungkin kalau teman-teman browsing atau searching di internet, banyak sekali pendapat-pendapat atau kajian tentang perbedaan atau perbandingan kedua metode ini. Jadi tidak terbatas pada 5 yang saya sebut tadi. Nah, strateginya yang akan kita terapkan dalam tutorial hari ini, mungkin saya ingin menggunakan yang hierarkis aglomeratif untuk menentukan jumlah K optimal. Jadi dari sini kita tentukan K optimal apa, kita sudah dapat K-nya, lalu kita masuk ke k-means. Nah, ini adalah salah satu strategi yang mungkin sudah cukup banyak juga di luar sana peneliti-peneliti menggunakan. Itu kita setelah menentukan jenis analisis klasternya, kita bisa melakukan penentuan ukuran jarak. Nah, di sini adalah salah satu yang mungkin cukup krusial juga bagi kita untuk menentukan jarak, karena ukuran jarak sendiri itu cukup banyak jenisnya, namun yang akan kita gunakan mungkin adalah Euclidean distance, salah satu default lah di SPSS. Nah, selanjutnya setelah kita tentukan ukuran jarak, lalu kita bisa eksekusi di SPSS, dan kita bisa lakukan langsung interpretasi dan profiling dari masing-masing cluster. Selesai itu, step by step-nya kita bahas sedikit mengenai kenapa kita akan menggunakan SPSS sekarang. Mungkin saya awali dengan apa sih kelebihan SPSS. Yang pertama, SPSS cenderung bisa dikatakan sebagai software yang paling populer, khususnya di teman-teman yang berada di bidang social sciences, karena memang dulu SPSS sebelum tahun 2015 merupakan singkatan dari statistical statistical packages for the social sciences. Mungkin sekarang sudah berubah singkatan kepanjangannya, karena sudah cukup banyak digunakan oleh orang-orang di luar dunia sosial ya. Jadi menurut saya pribadi ini sudah cukup populer. Lalu yang kedua, yang paling penting adalah dia bisa mengimpor data dari berbagai sumber, khususnya dari Excel. Sebagaimana kita ketahui, Excel itu adalah tempat yang paling sering kita gunakan untuk menyimpan data. Dan yang ketiga, kita tidak perlu memiliki dasar scripting. Nah, ini yang menurut saya salah satu yang paling powerful dari SPSS, menarik perhatian orang-orang di luar sana yang tidak mau scripting. Walaupun di SPSS sendiri bisa kita melakukan scripting, tapi ketika kita bisa klik-klik saja, kenapa nggak pakai SPSS saja. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya yang pertama, fiturnya mungkin tidak update dan tidak selengkap di open source programming, seperti di R, Python, itu mereka itu punya kontributor yang bisa secara secara daily dia melakukan update, nambahin package segala macam, jadi mungkin isinya tidak selengkap di sana. Nah, yang kedua, tidak cocok untuk big data. Sebagaimana yang saya mention tadi, SPSS memang cenderung lebih cocok untuk data yang jumlah kecil. Kalau kita sudah bermain big data, sudah ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan mungkin ya, dari segi kecepatan mungkin SPSS akan jauh kalah dibandingkan R ataupun Python atau open source programming lainnya. Dan yang ketiga, ini yang paling ingin saya highlight, yaitu
SPSS ini perlu membeli lisensi. Nah, ini kenapa saya highlight, karena mungkin cukup banyak dari kita yang belum punya pengetahuan bahwa SPSS ini perlu lisensi. SPSS ini adalah software berbayar. Sehingga mungkin teman-teman yang mungkin di company yang masih pakai SPSS tapi belum license, mungkin bisa minta ke company-nya. Tapi selebihnya saya serahkan kepada pribadi masing-masing, asalkan tidak digunakan untuk hal yang kurang baik. Dan yang ketiga, ini adalah yang ditunggu-tunggu mungkin ya. Bagaimana cara analisis cluster menggunakan SPSS? Yuk, mari disimak. Kita akan langsung masuk ke datanya. Baik, jadi ini adalah data yang sudah saya masukkan, sudah saya impor dari Excel ke SPSS, dan mungkin nanti akan di-share juga file Excel dan SPSS-nya kepada teman-teman semua. Jadi data yang akan saya gunakan adalah data populasi dunia berdasarkan negara. Di sini saya menggunakan sebanyak 201 negara. 201 negara ini diambil dari worldometers.info, dan sedikit tambahan informasi akan saya tulis juga sumbernya dan tautannya di slide-nya. Teman-teman bisa akses juga. Dan di sini saya memiliki 10 variabel. Yang pertama adalah nomor, ini mungkin bisa kita abaikan. Yang kedua adalah nama negara. Saya sudah sediakan labelnya juga di sini. Lalu POP 2020 adalah populasi pada tahun 2020. Lalu yearly change, ini adalah persentase perubahan jumlah populasi. Saya ambil contoh, misalkan, pertama kan Cina ini, yearly change-nya 0,39%. Artinya di sekarang ini, data yang saya gunakan adalah data terakhir yang dicatat pada bulan Oktober, kalau nggak salah, Oktober 2020, tercatat ada peningkatan sebesar 0,39% jumlah populasi di Cina. Kemudian untuk India berarti ini hampir 1% ada. Lalu untuk density adalah kepadatan penduduk, biasanya ini satuannya jiwa per kilometer persegi. Lalu kemudian land area atau luas wilayah negara dalam kilometer persegi kalau saya tidak salah. Lalu migrants, nah ini adalah jumlah migran net. Jumlah migran net ini mungkin sekedar informasi adalah selisih antara jumlah imigran dengan jumlah emigran, atau selisih antara banyaknya orang yang masuk ke negara tersebut dengan orang yang keluar dari negara tersebut. Nah, nilainya ada yang negatif, ada yang positif. Sedikit saya jelaskan dulu. Nah, ini kalau Cina, dia nilai migrants net-nya negatif. Artinya lebih banyak orang Cina yang beremigrasi keluar Cina dibandingkan orang-orang luar yang berimigrasi ke dalam. Ya, kita tahu lah ya, Cina, India ini negatif, kemudian Indonesia negatif, artinya lebih banyak orang yang keluar negeri dibandingkan orang yang masuk ke dalam negara tersebut. Kira-kira seperti itu. Lalu fertility rate adalah tingkat kelahiran, yaitu rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh setiap wanita pada suatu negara. Lalu median age atau usia median ini dapat merepresentasikan seberapa muda sih orang-orang di satu negara. Lalu urban pop, yaitu adalah persentase populasi perkotaan, yakni adalah persentase seberapa banyak orang yang tinggal di perkotaan dibandingkan keseluruhan orang yang ada di negara tersebut. Nah, kita langsung masuk. Jadi tadi step pertama kan seperti yang sudah saya bahas adalah mempersiapkan variabel kandidat. Nah, variabel kandidatnya sudah kita persiapkan, yaitu adalah dari POP 2020 sampai urban pop ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 variabel kandidat. Lalu kita pastikan dalam bentuk kuantitatif. Ini sudah dalam bentuk kuantitatif semua. Ini ada dalam satuan persen, ada juga yang desimal dan juga ada yang angka biasa. Lalu step ketiga, nah ini step ketiga adalah step yang mungkin, nah yang ketiga ini adalah step untuk melakukan standarisasi. Standarisasi itu bagaimana caranya?
Kita klik Analyze, Descriptive Statistics, lalu ke Descriptives, kita masukkan variabel kandidat tadi yang ada 8, kita pilih semuanya, lalu kita move dia ke variable box, kita centang Save Standardized Values as Variables, nanti dia akan membentuk variabel-variabel baru, yaitu bentuk z-score dari masing-masing variabel yang kita miliki. Lalu oke. Nah, kalau sudah keluar outputnya ini, kita kembali lagi ke dataset kita. Kita lihat di variable view sudah ada 8 variabel baru yang diawali dengan huruf Z. Artinya dia sudah dalam bentuk z-score dari ke-8 variabel yang kita punya tadi. Nah, setelah itu apa? Yaitu untuk mengecek asumsi multikolinearitas. Multikolinearitas adalah nilai korelasi antar variabel. Berarti kita mengecek nilai korelasinya. Kita klik Analyze, kita ke Correlate, lalu ke Bivariate, kita masukkan. Nah, di sini kita bisa masukkan data aslinya, boleh juga masukkan data z-score-nya. Karena nanti dia, kalau korelasi ini, setiap variabel akan diberikan bobot yang sama, sehingga tidak akan terpengaruh scale atau unit. Misalkan sekarang pakai z-score, saya pindahkan ke variable box-nya, correlation-nya Pearson karena kita menggunakan variabel numerik, lalu ini flag significant correlations-nya kita centang saja untuk mengetahui mana yang berkorelasi secara signifikan. Untuk options-nya mungkin nggak perlu, lalu oke. Nah, ini, baik, ini adalah, ini adalah nilai dari tabel korelasi. Ini adalah tabel korelasi yang isinya ada nilai Pearson correlation atau nilai korelasinya, kemudian nilai p-value yang dilambangkan dengan stick to tail, ada juga N, yaitu adalah jumlah case atau jumlah negara dalam hal ini ya. Nah, saya di sini ingin menekankan dulu kepada teman-teman bahwa nilai yang ada di diagonal ini akan selalu 1. Kenapa? Karena dia menghitung nilai korelasi antara dirinya dengan dirinya sendiri. Pasti nilainya 1. Nah, oleh karena itu kita ignore saja, kita abaikan yang ada di diagonal ini. Dan yang kedua perlu dicatat adalah bahwa nilai pada, kita sebutnya ini bagian segitiga bawah ya. Bagian segitiga bawah itu adalah cerminan dari segitiga atasnya. Jadi kalau kita mirror nilainya, ini min 0,034, di sini juga sama, lalu di sini min 0,019, di sini pun sama, dan seterusnya. Nah, jadi kita, mungkin dalam hal ini saya ingin menggunakan segitiga bawah saja, supaya lebih mudah karena di sampingnya ada keterangan ini nilai apa, nilai apa, nilai apa. Nah, langkah selanjutnya saya ingin untuk meng-highlight mana sih variabel yang saling berkorelasi secara signifikan dan mungkin menimbulkan multikolinearitas. Secara sekilas kita lihat di sini banyak yang bertanda bintang. Nah, yang tanda bintang ini artinya dia berkorelasi signifikan. Tapi masalahnya, kok banyak sekali yang berkorelasi signifikan. Nah, untuk menentukan multikolinearitas itu tidak melulu kita berbicara variabel yang berkorelasi signifikan. Karena di sini nilai 0,142 yang tergolong kecil ya, itu dikatakan signifikan. Tentu kita tidak akan menyeleksi terlalu banyak variabel. Nah, untuk menyeleksi variabel yang saling bermultikolinearitas, kita bisa menggunakan beberapa rujukan, karena memang sudah banyak penelitian sebelumnya yang membuat rule of thumb atau boundary atau limit berapa sih korelasi yang dikatakan cukup berbahaya untuk menimbulkan multikolinearitas. Ada yang menyebut 0,6, ada yang menyebut 0,7, bahkan 0,8. Tapi karena kita di sini mungkin bisa dikatakan pede lah ya dengan variabel yang kita punya, kita pede nih nggak terlalu multikol kok. Kita pakai 0,6 aja contohnya. Nah, bagaimana cara saya meng-highlight? Saya ingin kasih warna atau kita tebalkan gitu ya. Caranya adalah kita klik 2 kali pada tabel ini. Saya ulang lagi. Jadi di tabel ini kita klik 2 kali di mana saja. Nah, nanti kita sudah muncul ini yang namanya pivot table correlations untuk kita edit nih isi dari tabelnya. Kita maximize, lalu di sini kita bisa klik masing-masing sel gitu ya. Nah, saya ingin cari tadi di atas 0,6. Kira-kira mana? Sekali lagi, di sini ke atas kita tidak perlu lihat. Kita cari yang di atas 0,6 itu ada ini, kita kasih bold, kita kasih warna. Di sini teman-teman mungkin kasih warna apa? Merah lah ya. Bisa dikasih miring, garis bawah segala macam.
bebas. Lalu kemudian saya cari satu lagi, oh ada dua lagi ternyata. Kita bold, kita kasih warna merah. Oke. Mungkin itu saja. Jadi ada, menurut kita, menurut rule of thumb yang kita gunakan, di atas 0,6, ada tiga case yang kira-kira dapat menimbulkan multikolinearitas. Nah, di sini kita akan menentukan mana variabel yang akan kita seleksi, mana variabel yang akan kita buang. Caranya bagaimana? Pertama kita cari dulu, secara nilai mutlak, mana yang paling tinggi nilai korelasinya. Jadi kita nggak lihat positif atau negatifnya, kita lihat mutlaknya aja. Berarti kan 0,882 dong, dia lebih besar dari 842, lebih besar dari 824. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita sebagai peneliti di sini, kita ingin buang usia median atau tingkat kelahiran. Nah, di sini kita bisa menggunakan rujukan dari penelitian sebelumnya, atau kita bisa menggunakan pengetahuan yang kita miliki sendiri. Nah, dalam hal ini, karena penelitinya, ceritanya saya adalah penelitinya, saya kayaknya pengen menghapus usia median aja. Kenapa? Karena tingkat kelahiran, pengetahuan saya, itu disebabkan dengan tingkat kematian atau mortality rate dan segala akan saya seleksi di sini. Teman-teman bisa mengubahnya untuk menghapus tingkat kelahiran saja, bebas, atau mengikuti saya juga bisa. Tapi saat ini saya ingin menghapus usia median saja. Nah, di sini saya akan blok satu baris untuk variabel usia median. Setelah kita blok, kita hapus dengan cara klik delete, yang biasanya ada di kanan atas keyboard kita. Kita delete. Jangan lupa juga untuk di kolom usia median juga kita blok, kita delete. Nah, sekarang yang merah tinggal satu nih, tingkat kelahiran dengan persentase perubahan jumlah populasi. Atau secara sekilas di negara yang penduduknya bertambah di tahun ini, maka tingkat kelahirannya semakin tinggi. Kira-kira seperti itu korelasinya. Nah, saya akan menghapus yang mana? Di sini saya cenderung akan menghapus yang ini, perubahan jumlah populasi. Kenapa? Karena menurut saya kita sudah punya kita sudah memiliki variabel yang membahas tentang jumlah penduduk atau populasi di suatu negara. Ada yang populasi POP 2020, ada kepadatan penduduk. Jadi mungkin terlalu banyak lah bahas tentang populasi, sehingga tingkat kelahiran mungkin lebih baik dipertahankan. Jadi kita hapus di sini yang persentase perubahan jumlah populasi, kita delete, yang di rows-nya juga jangan lupa. Berarti sekarang sudah clear, kita sudah tidak memiliki lagi kasus multikolinearitas. Ketika kita sudah menganggap data kita sudah clear dalam hal asumsi multikolinearitas, kita bisa close. Di sini sudah terupdate nilai korelasinya yang sudah kita edit tadi. Kalau sudah beres nih asumsi multikolinearitas, jangan lupa untuk menghapus variabelnya yang ada di dataset kita. Tadi kita hapus yang mana? Pertama yaitu median age. Median age kita klik, lalu klik control, jangan lupa juga ZMAT age-nya kita hapus juga. Klik kanan, clear. Lalu yang kedua adalah yearly change, dan Z yearly change-nya kita hapus juga. Kita clear. Lalu jangan lupa untuk save. Kalau sudah, maka kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan melakukan analisis clustering hierarkikal aglomeratif. Caranya, kita bisa main di data view, bisa main di variable view, terserah. Kita bisa klik analyze, lalu ke classify, di sini ada hierarchical cluster, lalu kita pilih di sini harus nilai Z-nya, harus nilai standarisasi. Kita pilih sisanya 6 kan, tadi ada 2 yang kita hapus, kita masukkan ke variable box, lalu kita kasih label untuk setiap objek pengamatan kita dengan nama negaranya. Lalu statistiknya kita mungkin akan proximity matrix kita centang untuk melihat seberapa dekat masing-masing negara satu sama lain, seberapa mirip gitu. Lalu cluster membership-nya mungkin saya tidak mau menghasilkan dendrogram yang terlalu bejibun gitu, atau hasilnya terlalu banyak. Maka saya kasih range-nya antara 2 cluster sampai 6 lah misalkan. Continue, lalu untuk plots-nya kita hadirkan dendrogram, yaitu yang paling dinanti-nantikan oleh semua orang dari analisis cluster hierarkikal.
iCycle-nya saya kasih non karena ini hanya tambahan output aja, grafik yang mungkin tidak akan kita pakai. Continue, lalu methodnya, nah ini cluster method, kita gunakan yang bawaannya saja atau defaultnya, yaitu between groups linkage, atau nama lainnya adalah average linkage, pautan rataan. Jadi nanti jarak yang dihitung itu menggunakan rataan. Lalu measure-nya atau ukuran jaraknya kita akan menggunakan Euclidean distance yang tadi saya bilang. Jangan tertipu karena ini adalah squared Euclidean distance. Kita menggunakan yang Euclidean saja. Biasanya yang squared ini digunakan untuk data biner. Setelah ini selesai, kita langsung continue, nggak perlu transformasi lagi karena kita sudah dalam bentuk z-score. Continue, lalu untuk save-nya nggak perlu lah ya, karena kita hanya ingin mencari jumlah cluster optimalnya saja. Lalu oke. Kalau sudah oke, kita lihat di sini. Nah, ini adalah nilai proximity matrix, yaitu nilai ketidakmiripan atau dissimilarity value dari masing-masing negara. Jadi kita bisa melihat jarak atau ketidakmiripan dari masing-masing negara. Di sini ada nilai 0. Kenapa 0? Karena jarak antara Cina dengan Cina ya 0. Ketidakmiripan antara Cina dengan Cina ya 0. Karena Cina ya adalah Cina. Nah, di sini kita bisa melihat nilai yang lain, misalkan Cina ke India, jaraknya 4,053. Apa sih arti dari 4,053 ini? Ini bisa kita gunakan untuk melakukan perbandingan atau komparasi secara relatif. Jadi kita bandingkan nilai ini dengan nilai lainnya. Misalkan saya ingin bandingkan ketidakmiripan antara Cina dengan India, dengan Cina dengan United States atau Amerika. 4 dengan 13. Lebih besar mana? Lebih besar 13. Artinya, Cina itu jauh lebih tidak mirip dengan Amerika ketimbang India. Jadi, Cina lebih mirip ke India daripada ke Amerika. Kira-kira seperti itu. Saya tidak akan bahas semuanya karena terdapat 201 dikali 201 sel, yang tentu tidak akan kita bahas semua. Ini adalah agglomeration schedule atau step by step dari analisis hierarchical clustering yang kita gunakan ini. Ada sebanyak 200 step. Kenapa 200? Karena memang agglomeration schedule ini stepnya adalah sebanyak N-1. N-nya adalah jumlah observasi, jumlah 201 negara tadi, dikurang 1 berarti ada 200 step. Lalu ini adalah cluster membership-nya, kalau kita pengen gunakan 6 cluster, misalkan Cina ada di cluster 1, segala macam, mungkin tidak akan kita gunakan. Nah, yang akan saya highlight di sini adalah agglomeration schedule-nya. Kenapa? Karena di sini kita akan melihat nilai optimal clusternya itu berapa. Berapa jumlah cluster optimal. Kita akan melihat dari kolom coefficients. Nah, kolom coefficients ini yang akan menjadikan indikasi ketika ada nilai, misalkan dari step 1 ke step 2, di step mana nilai coefficients ini akan mengalami perubahan yang drastis atau perubahan signifikan ketimbang di step-step lainnya. Nah, kita amati dulu pergerakannya. Dari step awal ini perbedaannya mungkin 0, sekian yang masih sangat kecil. Terus dia masih cukup stabil pergerakannya. Sampai akhirnya nanti di sini mulai masuk ke 2, sekian, ini mulai cukup besar kenaikannya, dan tiba-tiba di step 197, oh dia ini mengalami peningkatan yang secara subjektif bisa kita bilang ini adalah kenaikan paling drastis. Kenapa? Dia berubah sampai 3,4-an. Sementara yang lain kan tidak ada yang sampai segitu. Berarti ini adalah indikasi nih, bahwa oh, ini kita bisa mengetahui jumlah klasternya dari sini. Nah, berapa jumlah klasternya? Kita lihat. Tadi dari step mana ke step mana terjadi peningkatan drastis. Dari step 197 kan, ke step 198. Jumlah klasternya berapa? Kita hitung dari awalnya tadi. Di 197, sampai ke bawah ada berapa sel, atau ada berapa step yang tersisa. 197, lalu 198, 199, 200. Berarti ada 1, 2, 3, 4. K-nya adalah 4 menurut
aglomeratif hierarchical clustering kita ini. Jadi sebatas itu saja kita di agglomerative clustering. Kita sudah dapatkan K-nya adalah 4, lalu kita bisa langsung move ke K-means clustering. Kita klik analyze, lalu classify, K-means cluster. Nah, di sini bisa kita masukkan ke 6 variabel tadi, lalu kemudian kita masukkan negaranya untuk sebagai label, lalu number of clusters-nya adalah 4, sebagaimana yang tadi kita dapatkan dari aglomeratif. Nah, lalu kita save, tadi saya ke sini ya, save cluster membership-nya supaya kita tahu masing-masing negara itu masuk ke cluster mana, continue, untuk iterate dan options itu tidak perlu. Oke. Nah, di sini cenderung keluaran dari K-means itu sangat simple ya, karena hanya sedikit saja output atau table yang dihasilkan. Dan yang paling penting adalah di sini. Nah, jadi dari hasil analisis cluster yang kita gunakan, ternyata untuk cluster 1, kita kan punya 4 cluster nih. Cluster 1 ada sejumlah 1, ini bukan 1000 ya, 1,000. Ada 1 negara masuk ke cluster pertama, 2 negara masuk ke cluster kedua, 5 negara masuk ke cluster ketiga, dan sisanya masuk ke cluster 4. 201 adalah jumlah negara, ini 0 adalah yang missing. Ini adalah cluster-cluster eksklusif, negara-negara yang berbeda dengan negara dari cluster 4. Kalau kita berhenti di K-means clustering, hasilnya seperti ini saja, tentu tidak menarik. Kita bisa kembali ke dataset kita move ke paling ujung, ada QCL_1, ini adalah nilai keanggotaan dari masing-masing objek. Jadi, saya sort dulu ya, klik kanan, sort ascending. Nah, cluster 1 itu adalah negara kecil, dia adalah negara administratif dari Cina, ada di pesisir selatannya kalau saya tidak salah. Jadi mungkin karena dia negara kecil gitu ya, dia mengelompok sendiri mungkin. Lalu di klaster kedua ada 2 negara, ternyata adalah Cina dan India. Seperti yang kita ketahui, Cina dan India ini adalah negara dengan populasi terbesar. Mungkin klasternya klaster seperti itu. Kita belum bisa menyimpulkannya. Klaster ketiga ada 5 negara. 5 negara ada Amerika, Brazil, Rusia, Kanada, Australia. Kita tahu negara-negara ini adalah negara-negara dengan luas wilayah terbesar, termasuk ya, top 10 lah bisa dibilang di dunia, tapi lagi-lagi kita belum tahu, ini hanya sebatas skimming aja. Sementara itu sisanya adalah di klaster 4, termasuk negara kita Indonesia. Nah, K-means berakhir di sini saja. Untuk melanjutkannya, supaya lebih menarik, tentu teman-teman berharap ada grafik dong. Boleh. Itu bisa kita lanjutkan dengan menyisipkan sedikit lah ya, saya akan memberikan tambahan mengenai analisis komponen utama atau principal component analysis. Itu adalah sebuah analisis yang bisa kita gunakan nanti nilai-nilai variabel baru yang terbentuk namanya komponen, itu bisa kita gunakan untuk plotting masing-masing negara. Jadi kita tahu nih posisi dari masing-masing negara ini, dia saling berdekatan atau saling mirip dengan siapa aja dalam bentuk 2 dimensi. Nah, cara bagaimana? Kita klik analyze, lalu kita ke dimension reduction, factor. Nah, lalu kita masukkan, nah di sini lagi-lagi saya tekankan, ini boleh pakai variabel asli, boleh pakai variabel z-score. Karena di analisis komponen utama sendiri, dia akan menggunakan nilai korelasi, yang mana setiap variabelnya akan diberikan bobot yang berbeda-beda, bobot yang sama, mau yang asli ataupun nilai z-score-nya, jadi tidak akan terpengaruh oleh skalanya. Saya sekarang pakai variabel aslinya deh. Saya masukkan ke variable box, lalu deskriptifnya tidak perlu, extraction, nah ini metodenya prinsipal komponen atau komponen utama, lalu kita continue aja. Rotationnya kita gunakan Varimax, ini biasanya dalam analisis faktor, untuk membuat masing-masing komponen itu terlihat mana variabel yang dominan, nanti kita bahas. Lalu scores-nya kita centang save as variables, lalu continue, lalu klik OK. Kita klik OK.
Kita tunggu dulu. Oh, ini sudah keluar ya, sorry. Baik, ini sudah keluar. Jadi mungkin tabel pertama yang akan kita highlight adalah total variance explained. Nah, nanti kita kan akan membuat plot 2 dimensi. Plot 2 dimensi itu sumbu X-nya adalah komponen pertama ini, sumbu Y-nya adalah komponen kedua. Kita bisa melihat dari komponen tersebut, saya ulangi ya, komponen itu adalah variabel yang terbentuk berdasarkan, variabel komponen adalah variabel yang dibentuk melalui variabel-variabel semula dengan bobot masing-masing. Jadi, misalkan komponen 1 itu adalah sekian persennya dari variabel POP 2020, sekian persennya lagi dari fertility rate 2020 dan sebagainya. Nanti kita bahas. Dari plot X, Y tadi, dari 2 dimensi, kita hanya bisa menjelaskan, dia tidak bisa menjelaskan keseluruhan informasi yang ada dari data yang kita miliki. Jadi dia nanti kita gunakan hanya untuk menjelaskan sebesar 52% data yang kita punya. Lalu tabel yang kedua, yang kita gunakan adalah tabel rotated component matrix. Nah, di sini kita akan bisa melihat setiap komponen, tadi kan komponen 1 di sumbu X, komponen kedua di sumbu Y, kita bisa tahu komponen 1 itu mostly atau komponen yang paling utama itu dia dari variabel mana yang menjelaskan komponen 1. Kita bisa lihat dari nilai yang ada di sini. Komponen pertama, kita melihat nilai mutlak ya, mana yang paling mendekati 1, artinya itu adalah variabel yang paling dominan menjelaskan komponen tersebut. Saya klik 2 kali untuk edit, untuk highlight sel-sel yang menurut saya itu adalah menarik. Nah, di sini min 0,8. Rule of thumb-nya banyak, ada yang menyebut 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, seperti halnya tadi multikolinearitas ya. Sekarang saya pengen kasih rule of thumb-nya 0,5. Di atas 0,5 berarti variabel tersebut merupakan variabel yang bobotnya tinggi di komponen tersebut. Nah, berarti 0,8, 0,79, 0,56, ini menurut kita sekarang adalah variabel-variabel yang bobotnya tinggi. Saya kasih warna biru. Lalu di komponen kedua, populasi 2020 dan luas wilayah. Saya kasih warna biru juga. Di komponen ketiganya, jumlah migrannya. Baik, jadi kira-kira komponen pertama itu adalah mengenai kepadatan penduduk yang lumayan, kepada negara dengan kepadatan penduduk yang lumayan, lalu tingkat kelahiran yang sangat rendah dengan persentase populasi perkotaan tinggi. Kira-kira seperti itu. Lalu komponen kedua menjelaskan tentang populasi dan luas wilayah yang tinggi. Komponen ketiga kita ignore saja karena kita akan bahas 2 dimensi. Nah, dari sini kita bisa ngapain lagi? Kita bisa bikin grafiknya, seperti yang saya bilang tadi. Nah, kita bisa bikin grafik dalam bentuk apa? Yaitu bentuk scatter plot. Karena kita kan akan memplot 2 dimensi. Kita bisa klik graphs, lalu legacy dialogs, ke scatter, lalu simple scatter, define. Nah, di sini kita akan masukkan sumbu X-nya tadi seperti yang saya bilang adalah komponen pertama. Komponen pertama namanya adalah regression factor score 1 atau FAC1 underscore 1. Kita masukkan ke X-axis. Lalu yang komponen kedua kita masukkan ke Y. Yang 3 dibiarin aja. Lalu set markers kita akan memberikan penandanya yaitu berdasarkan klasternya. Klaster berapa negara-negara tersebut. Dan labelnya nanti akan kita gunakan nama negaranya. Lalu di sini kita klik OK. Nah, inilah yang saya katakan tadi merupakan plot yang dapat mungkin menjelaskan bagaimana analisis cluster tadi supaya hasil kita nggak mentok di dataset kita aja. Kita bisa bikin grafik, kita bisa lihat di sini masing-masing titik itu memiliki warna yang berbeda berdasarkan klasternya. Tapi pertanyaan, Mas, memangnya ini sudah cukup? Tentu tidak, karena di sini kita memiliki legend yang mungkin belum menarik karena ini bulatannya kecil dan warnanya tidak terlalu berbeda. Oleh karena itu, kita bisa melakukan editing lagi-lagi. Kita klik 2 kali,
Lalu kita maximize. Misalkan saya pengen mengubah bentuknya ya, yang awalnya bulat nih klaster pertama, caranya seperti ini, kita klik lingkaran ini sekali, lalu klik 2 kali. Klik 2 kali akan muncul tabel properties, kita misalkan ubah menjadi segitiga, lalu saya kasih bordernya 4 misalkan, tuh jadi segitiga penuh gitu ya, kita apply. Oke, lumayan menarik ya, sudah bisa dibedakan gitu. Lalu yang kedua, kita klik sekali, klik 2 kali. Kita ubah misalkan ke bentuk kotak misalkan, kotak gitu. Kita kasih border 5 lagi supaya penuh. Apply, oke. Lalu yang 3, klik 2 kali, kita ubah tipenya misalkan menjadi seperti ini. Lalu kita kasih bordernya, oke, kalau 5 jadi bulat ya, kita kecilin aja, 1,5 misalkan. Baik. Kelas 4 nggak usah, karena mungkin kelas 4 sudah berbeda bentuknya dengan yang lain. Jadi kira-kira seperti ini. Oke, sorry, ini mungkin karena terlalu besar di legendnya, nggak match. Kita ganti bordernya ke 4 aja deh. Kita kecilin. Oke, nggak apa-apa lah. Kita biarkan saja. Jadi, klaster 1 sudah diwakili dengan bentuk segitiga berwarna biru, klaster 2 diwakili dengan kotak atau persegi berwarna merah, klaster 3 diwakili dengan bentuk, ini apa ya, seperti bintang ya, lambang bintang berwarna hijau, dan klaster 4 diwakili dengan lingkaran berwarna orange. Nah, dari sini mungkin masih ada hal-hal yang bisa kita kembangkan lagi. Ini kita gantilah, misalkan namanya jangan bahasa Inggris, kita klik sekali lagi, dia akan muncul, kita hapus, ganti namanya cluster. Kayak keterangannya, kelas ini untuk axis-nya atau sumbu X-nya kita ubah namanya menjadi komponen ke-1. Komponen ke-1, di sumbu Y-nya kita ubah komponen ke-2. Terus misalkan kita pengen menghapus grid yang ada di belakang karena cukup mengganggu ya. Kita klik gridnya, lalu kita kasih warna di sini, misalkan nggak usah pakai warna, jadi polos gitu. Terus, masih ada yang kurang, misalkan kita mau kasih nama negara, tentunya kita pengen tahu dong, ini negara mana, kalau seperti ini aja kan kita bingung ya. Kita klik salah satu poin, boleh di sini, boleh di sini, boleh yang mana saja. Lalu setelah terpilih ini ada warna kuning yang melingkarinya, kita elements, klik elements, lalu show data labels. Di sini dia akan menunjukkan label yang seperti kita tentukan tadi adalah nama negara. Nah, tentunya dengan gambar seperti ini, kita akan merasa pusing dong, karena melihat banyak sekali negara yang ada di klaster keempat. Oleh karena itu, kita keluar dulu, kita Ctrl Z, kita undo. Kita bisa memberikan label berdasarkan klaster saja. Jadi nggak usah kepilih semuanya gitu. Caranya gimana? Misalkan kita ke klaster 2, klik sekali, urutannya gini, klik sekali, dia akan milih semua data points. Klik sekali lagi, dia akan memilih klaster itu saja. Nah, sudah terpilih, kita klik elements, show data labels. Jadi cuma negara Cina dan India di klaster 2, oke. Lalu di sini kita klik sekali lagi, elements, data labels, lalu klaster 4 nggak usah, klaster 1 di sini kita klik sekali lagi, elements, show data labels. Lalu kita, misalkan mau kita rapiin nih, tulisannya biar nggak terlalu dempet ke titik-titiknya, kasih jarak gitu ya, biar lebih jelas. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kita, dari sini, kita bisa mengetahui negara mana, ternyata Makau ini dia unggul di komponen pertama. Komponen pertama itu apa? Nanti akan saya move lagi ke slide presentasi saya untuk melihat. Lalu di sini kita bisa lihat juga Cina, India, itu adalah dua negara yang paling unggul dalam hal komponen kedua. Lalu di bawahnya disusul dengan negara-negara dari klaster ketiga.
Apa itu penjelasannya? Setelah ini akan saya jelaskan. Jadi kita keluar, misalkan ini bisa kita copy ya ke Word atau ke PowerPoint kita. Saya sudah punya slide-nya. Di slide ini saya sudah memiliki ringkasan. Ini adalah gambar yang tadi. Nah, ini adalah Makau, Cina. Sorry, ini mungkin agak sedikit berbeda. Tadi di sini saya pakai segitiga kayaknya. Di sini kotak sedikit diubah, nggak apa-apa. Lalu yang kedua, nah di sini, rotated component matrix yang tadi sudah kita bahas, itu akan kita jadikan landasan untuk mengetahui masing-masing komponen itu besar bobotnya dari variabel mana. Nah, komponen pertama ternyata adalah variabel yang membahas tentang kepadatan penduduk, tingkat kelahiran yang rendah, dan populasi perkotaan yang tinggi. Artinya, secara sekilas, tadi sudah saya mention, jadi plot ini hanya membahas 52% informasi. Jadi kita tidak bisa serta-merta menginterpretasikan atau profiling cluster kita dengan nilai dari rotated component matrix. Ya. Jadi ini hanya sebatas gambaran awal. Nah, komponen pertama ini berarti Makau itu adalah negara yang nilai kepadatan penduduknya lumayan, tingkat kelahirannya rendah, dan populasi perkotaannya tinggi. Lalu Cina, India dari klaster kedua adalah negara dengan komponen kedua yang tinggi. Artinya dia kombinasi antara populasi dengan luas wilayah negaranya itu paling tinggi. Dia lebih tinggi dibandingkan Rusia, United States, Brazil, Kanada, Australia. Nah, begitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ada satu yang ketinggalan. Jadi, untuk mengetahui bagaimana profil dari masing-masing cluster, gimana caranya? Kita bisa menggunakan nilai means. Kan kita tahu tadi bahwa analisis cluster K-means itu dia memanfaatkan nilai rataan. Nah, kita bisa profiling dia dengan cara menggunakan tabel. Kita klik Analyze, Tables, Custom Table, kita bikin tabel. Nah, kita gunakan 6 variabel yang kita jadikan variabel cluster tadi, kita blok, kita pindahkan ke kolom, lalu untuk row-nya kita gunakan cluster. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita akan bisa melihat bagaimana masing-masing cluster itu memiliki nilai rataan dari setiap variabelnya. Jadi, cluster 1 itu jadi populasi itu paling tinggi di klaster mana, kepadatan penduduk paling tinggi di klaster mana, dan sebagainya. Nah, di sini saya ingin klik 2 kali untuk edit. Kita ganti dulu di sini, misalkan namanya adalah klaster berbahasa Indonesia. Lalu saya akan highlight dari masing-masing variabel, dia unggulnya di klaster mana, dan paling jelek atau paling kecil nilainya di mana. Populasi pada tahun 2020 itu besarnya di klaster kedua. Saya kasih warna biru lah ya untuk yang unggul dari setiap variabelnya. Ini saya blok langsung sekaligus. Saya kasih warna biru. Lalu untuk yang paling rendah ini saya kasih mungkin warna merah deh. Saya bold, kasih warna merah. Nah, jadi inilah yang disebut dengan K-means clustering. Jadi K-nya ada 4, means-nya ada di sini. Jadi ini yang bisa kita gunakan untuk profiling cluster yang kita miliki. Ini bisa kita copy atau kita screenshot ke dalam laporan atau presentasi, seperti yang saya miliki sekarang. Jadi masing-masing cluster itu sekarang sudah memiliki profil masing-masing. Nah, bagaimana cara interpretasinya? Berarti gini, populasi di tahun 2020 itu yang paling kecil terdapat di klaster 1. Klaster 1 itu adalah Makau. Oh, berarti Makau adalah negara dengan populasi terkecil dibandingkan negara-negara di klaster lain, dan seterusnya. Kita interpretasi dari masing-masing klaster aja. Kalau boleh saya berikan ringkasannya, maka akan menjadi seperti ini. Makau di klaster 1. Dia merah nih untuk populasinya, lalu luas wilayahnya juga merah, tingkat kelahiran merah, populasi perkotaannya biru.
Artinya, klaster 1 yang negaranya adalah Makau merupakan negara perkotaan yang kecil. Kenapa kecil? Karena luas wilayahnya paling kecil. Yang sangat padat, ini biru, dengan tingkat kelahiran yang rendah. Tingkat kelahirannya dia paling rendah, yaitu sebesar 1,02. Lalu untuk klaster kedua, yaitu ada negara Cina dan India, itu merupakan negara dengan populasi tertinggi, ya, dengan populasi terbesar, yang penduduknya banyak beremigrasi. Kenapa beremigrasi? Karena dia nilai rataannya paling kecil, minus. Berarti banyak orang-orang Cina dan India, make sense sih, yang keluar dari negara Cina untuk beremigrasi. Lalu klaster ketiga, negaranya Rusia, Amerika, Brazil, Kanada, Australia, merupakan negara-negara dengan luas wilayah yang paling besar rata-ratanya dengan jumlah imigran terbesar. Jadi ini adalah negara tujuan imigran yang luas, namun kepadatannya itu paling rendah. Jadi kepadatannya paling kecil. Sementara itu klaster 4, yaitu klaster yang mungkin bisa dikatakan negara pada umumnya, tingkat kelahirannya paling tinggi termasuk di Indonesia. Jadi kalau bisa dibilang, bahasa gaulnya di klaster 4 ini adalah negara-negara yang B aja gitu. Jadi nggak ada suatu hal yang cukup menarik dibahas dari sini. Nah, jadi kira-kira seperti itu presentasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan jelas. Mohon maaf apabila tadi ada masalah kata ataupun mungkin penjelasan yang kurang memuaskan, mungkin bisa dilanjutkan di Q&A session. Saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih Kak Iqbal atas penyampaian materinya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan materi dari Kak Iqbal mengenai clustering, mulai dari definisi clustering, metode clustering, beserta cara mengolah data clustering di SPSS juga. Tadi Kak Iqbal sudah menjelaskan bagaimana cara kita menentukan jumlah cluster, bagaimana cara memvisualisasikan cluster dalam bentuk grafik. Oke, Kak Iqbal, di sini sudah ada beberapa pertanyaan di room chat, akan saya bacakan. Mungkin nanti Kak Iqbal bisa langsung jawab ya, Kak Iqbal. Oke, pertanyaan pertama dari Isti Kamila. Izin bertanya, Kak, kenapa tadi di-highlight 0,8 pada saat pemilihan data yang dihapus? Silakan Kak Iqbal, boleh dijawab. Kenapa tadi di-highlight 0,8 pada saat pemilihan data yang dihapus? Maaf, ini bagian yang mana ya? Kenapa? Pemilihan variabel ya, yang multi-call mungkin Kak Iqbal. Oh, multi-call ya? Betul. Kenapa tadi di-highlight 0,8 pada saat pemilihan data yang dihapus? Oke. Mungkin saya ulang lagi lah ya. Tapi datanya sudah dihapus. Oke, mungkin tadi agak sedikit bingung kenapa highlight-nya di variabel yang punya multikoliniaritas bernilai 0,8 kali gitu ya. Tadi kan memang ada tiga sel yang di atas 0,6 tadi kita tentukannya. Ada yang 0,88, ada yang 0,84, sama 0,82 kalau nggak salah. Ada yang negatif, ada yang positif. Nah, pertanyaannya mungkin kenapa tadi saat dihapus 1, terus kehapus 2, sisanya tinggal 1, satunya lagi kemana? Mungkin karena tadi salah satu variabel, yaitu variabel kita kan tadi dihapus pertama adalah nilai usia median. Nah, usia median ini tadi dia secara kebetulan, mungkin tadi kita tidak terlalu memperhatikan, dia juga berkorelasi dengan variabel lainnya yang bernilai 0,8 tadi. Jadi secara nggak sengaja waktu kita hapus nilai median age, ternyata ada satu nilai yang di atas 0,6 tadi hapus juga. Nah, sisanya tadi 1 terakhir antara yearly change dengan fertility rate. Mungkin gitu ya? Atau Mbak Istinya boleh menanggapi, karena pertanyaannya mungkin nggak terlalu saya pahami. Ya Kak, benar-benar. Terima kasih ya Kak. Benar yang tadi ya? Oke. Iya, benar. Terima kasih. Sip. Sama-sama.
Oke, semoga bisa menjawab ya Mbak Isti. Nah, lanjut Iqbal, ada pertanyaan lagi. Oke, masih dari Mbak Isti, pertanyaannya. Tadi kan aturan pada komponen, pilih yang di atas 0,5. Ini kalau dimutlakin kan Kak, kenapa pada komponen 2 yang 0,981 tidak di-highlight? Komponen kedua 0,981 tidak di-highlight. Oke. Boleh Kak Iqbal? Coba saya share screen ya. Jawab pertanyaan. Boleh. Maksudnya yang di sini bukan tadi Mbak Isti. Iya seharusnya Kak, tapi tadi ada ngelihat 0,981. Halo Mbak Isti, mungkin boleh jawab? Iya, iya. Halo, Assalamualaikum. Dengar nggak Kak? Halo? Iya, kedengaran Mbak coba Isti. saya dengar. Ini ringkasan di slide ya? Di sini ya harusnya. Kayaknya mungkin salah lihat deh. Oh, iya. Ini saya share screen ini. Oh iya, 0,95. Mungkin tadi salah lihat kali ya. Iya, 0,95. 0,95. Iya, 0,0. Iya. Oh iya, 0,095. Ya. Makasih Kak. Iya, makasih. Oke, yuk. Oke. Ada pertanyaan lagi Kak Iqbal? Dari Munzaimah. Nah, apakah ada ketentuan jumlah minimal sampel untuk melakukan analisis klaster ini? Oke. Ini pertanyaan yang sudah saya pikirkan, mungkin ini pasti ada pertanyaan seperti ini. Jadi memang ini adalah pertanyaan yang paling banyak dilontarkan oleh orang-orang yang kalau misalkan Bapak Ibu teman-teman sekalian membaca tentang analisis cluster di berbagai forum diskusi online, itu banyak sekali perdebatan, banyak sekali argumentasi mengenai jumlah minimal sampel. Sejauh ini, dari pengalaman saya mungkin masih sangat minim, jumlah minimal sampel, saya sempat baca, ada yang berkata bahwa minimal sampel itu adalah 10 kali jumlah variabel. Ada yang bilang segitu. Ada yang bilang minimal 2 kali jumlah variabel. Jadi terkadang beda-beda rujukan, beda-beda bidang penelitiannya, terkadang berbeda juga. Berapa sih minimal sampel data yang dibutuhkan? Karena memang ketika kita berbicara penelitian, misalkan penelitian di bidang kimia ya gitu, yang kimiawi gitu, biasanya kan agak susah untuk kita mendapatkan sampel karena mungkin harganya mahal. Nah, di situ mungkin peneliti-peneliti beranggapan bahwa jumlah sampel itu 2 kali jumlah variabel, misalkan tadi variabel kita ada 8. 2 kali 8 berarti 16, udah cukup deh. Nah, mungkin di bidang-bidang tertentu boleh kita menggunakan referensi tersebut. Nah, sementara di bidang lain, misalkan kita menggunakan clustering mengenai customer, misalkan customer provider, misalkan kita bekerja di Telkomsel gitu ya, kalau kita ingin clustering. Nah, data analisis mungkin bisa bilang, ini minimal jumlah sampelnya 1000 misalkan, karena kita memiliki pelanggan yang sangat banyak tersebar di Indonesia. Nah, itu lagi-lagi mungkin bisa kita kembalikan ke bagaimana sih field of research dari masing-masing peneliti. Mungkin itu sih sepengetahuan saya ya. Tapi untuk data ini menurut saya sih 201 negara sudah sangat cukup, karena memang negara di dunia kan terbatas ya, ada 200 berapa belas gitu. Jadi kita 201 sudah sangat cukup lah untuk penelitian kali ini. Itu sih dari saya. Oke, terima kasih Kak Iqbal. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Ulin. Mau tanya untuk metode clustering untuk data kategorik seperti apa ya Kak? Silakan Baik. Kak Iqbal. Untuk data kategorik, menarik ini. Jadi clustering memang seperti yang kita pakai tadi adalah data-data numerik ya. Tapi di sisi lain tentunya banyak
bidang-bidang penelitian yang mengharuskan kita menggunakan data-data kategorik. Saya sendiri cukup sering menggunakan data kategorik di tempat bekerja saya, itu karena memang saya bekerja di bidang kehutanan, jadi khususnya bidang social science ya. Saya biasanya banyak menemukan dataset yang merupakan gabungan antara data numerik dengan kategorik, tapi didominasi oleh kategorik. Jadi saya akan membahas pengalaman saya menggunakan dataset campuran kategorik dan numerik. Nah, biasanya saya sendiri pernah menemukan salah satu metode yang mungkin jarang didengar oleh teman-teman, atau mungkin ada yang sudah tahu. Dia bisa menggunakan metode namanya PAM. PAM itu saya lupa lagi kepanjangannya apa, cuma dia itu memisahkan data-data bukan menggunakan rataan. Kalau tadi kan kita menggunakan rataan, karena data kita numerik. Nah, kalau kita punya data kategorik, dia bisa menggunakan medoids, atau nilai median. Nah, di situ perbedaannya seperti itu. Di samping itu juga selain PAM, ada juga saya pernah menemukan analisis archetype, atau analisis pattern. Itu mungkin cukup advance ya, dan perlu waktu untuk mempelajarinya. Sejauh ini sih saya menggunakan yang PAM itu, menggunakan medoids. Itu sih yang sepengalaman saya pernah. Oke, Kak Iqbal. Termasuk untuk data skala dekat, Kak Iqbal bisa ya? Karena dekat juga termasuk data kategorik. Iya. Seharusnya sih bisa, karena dia memang nanti kan kita bisa ngatur juga nih ukuran jarak. Tadi kan kita pakai Euclid ya. Ukuran jarak itu kan banyak, ada bisa menggunakan ukuran Jacquard gitu. Kemudian ada banyak sekali selain Euclid, ada Jacquard, ada Watts method segala macam. Tapi untuk yang kategorik sendiri pasti banyak sekali, dan mungkin saya nggak bisa mention satu-satu karena udah cukup lama pakai analisis cluster yang kategorik kemarin, yang skala Likert ya. Tapi ada pasti. Oke, Kak Iqbal. Terima kasih Kak Iqbal. Selanjutnya ke pertanyaan berikutnya. Dari Ferdi Ansyah, mau bertanya, apakah data pencilan akan mempengaruhi hasil cluster? Silakan Kak Iqbal, boleh dijawab. Oke. Ini sama seperti pertanyaan jumlah minimum sampel ya. Jadi bagaimana sih outliers atau pencilan itu akan mempengaruhi hasil cluster? Jadi kalau kita ngomongin outliers, memang dari kebanyakan analisis statistika memang kita harus menghindari data itu. Kenapa? Karena biasanya mempengaruhi rataan gitu kan. Kalau kita ngomongin rataan kan terpengaruh oleh pencilan. Tapi dalam clustering sendiri, khusus di clustering, menurut saya kita bisa membagi menjadi dua kondisi. Yang pertama, apakah pencilan itu merupakan sesuatu yang disengaja atau yang tidak disengaja. Ketika sesuatu outlier itu dikatakan tidak sengaja karena mungkin salah input data, atau salah copy, salah ketik, atau kepencet segala macam, itu akan menjadi masalah dalam cluster. Kenapa? Karena nanti ketika membuat cluster center, dia nilainya akan ketarik sama outlier tersebut. Entah itu outlier atas atau outlier bawah, pencilan atas atau pencilan bawah. Nah, ketika data outliers itu merupakan sesuatu hal yang tidak disengaja, merupakan sesuatu yang memang real ada di lapangan, seperti data yang kita miliki tadi, yaitu kita punya outlier, mungkin tadi negara Makau bisa kita sebut dengan outlier. Kenapa? Sebut sebagai pencilan. Kenapa? Karena dia merupakan negara yang kecil, dia karakteristiknya berbeda sendiri, dia adalah negara kecil dengan populasi perkotaannya 100%, dan itu tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Ternyata pencilan di sini sangat berpengaruh untuk profiling, untuk mengetahui, oh ternyata negara di dunia ini ada loh yang memang eksklusif. Yaitu dalam penelitian ini, kalau kita bahas populasi, yaitu adalah Makau. Nah, jadi kembali lagi, kalau kita ngomongin outlier, itu disengaja atau enggak, ketika itu memang tidak disengaja, ketika itu adalah suatu hal yang real di lapangan, ya kita eksekusi saja, karena itu adalah satu hal yang
akan sangat bermanfaat bagi kita sebagai informasi. Itu sih. Oke Kak Iqbal, berarti tergantung datanya ya Kak, apakah datanya real atau datanya hasil kesalahan sistem. Oke, berikutnya pertanyaan dari Irama. Mungkin ini sudah dijawab oleh tadi Kak Iqbal mengenai clustering untuk data ordinal seperti skala Likert. Dan jawabannya tadi sudah diberikan oleh Kak Iqbal, bisa menggunakan salah satu metode namanya PAM ya Kak. Oke, pertanyaan berikutnya dari Debbie Aulia. Cara menentukan jumlah cluster optimum apalagi ya, Mas? Selain dengan tabel yang tadi, misalnya pakai kurva atau grafik apa gitu. Boleh dijawab, Kak Iqbal? Mungkin cara pemilihan metode untuk optimum jumlah cluster. Ya. Mungkin sejauh ini sering ini bukan berarti saya sehari-hari menggunakan, karena jujur saja SPSS sendiri tidak terlalu sering saya gunakan, karena di tempat saya bekerja sendiri, kami biasa menggunakan R, jadi kalau SPSS tadi. Nah, untuk cara lainnya saya sempat baca juga, itu bisa menggunakan nilai elbow kalau saya nggak salah ya. Jadi mirip-mirip dengan cara yang tadi, cuma dia menggunakan grafik. Grafik ada satu koefisien tertentu, saya juga kurang paham. Intinya dia menjelaskan tentang jarak. Jarak antara, misalkan kita pakai 2 klaster dengan 3 klaster, sama seperti tadi, cuma dia menggunakan grafik, tapi sayangnya ya kan, atau memang saya belum sampai ke tahap itu juga mungkin ada dengan cara melihat dendrogram. Nah, dendrogram ini bisa kita gunakan juga, kita manfaatkan untuk melihat jumlah cluster optimalnya. Caranya bagaimana? Caranya dengan melihat, misalkan tadi dendrogram kita. Nah, dendrogram ini sayangnya dia terlalu panjang dan bisa dikatakan terlalu pusing untuk dilihat nih. Misalkan kita lihat dari sini saja, dari mula klasternya kan di sini, sampai ke sini saja. Sisanya yang ini ke sini kita abaikan saja. Nah, kita bisa melihat mana jarak yang terbentuk. Ini kan jaraknya nih, jarak dari step 1 ke step kedua, ini 2 ke 3, 3 ke 4. Mana jarak yang paling besar yang dihasilkan oleh dendrogram. Nah, maka di situ bisa dijadikan indikasi bahwa di step tersebutlah terindikasi jumlah cluster optimum. Nah, ini kan dari step pertama ke step kedua, jaraknya kira-kira, ini ada jaraknya nggak ya? Coba saya cek dulu. Nah, di sini ada jaraknya. Satuannya 5 ya. Maaf Pak Iqbal, apakah sudah share screen? Oh iya, sorry. Udah ya. Baik. Jadi, ini saya kasih contoh. Kita bisa melihat ke dendrogram tadi. Nah, ini dendrogram. Ini adalah step pertama, ini step kedua, step ketiga, step keempat, dan seterusnya. Misalkan kita melihat secara garis besar ya, karena dendrogramnya terlalu panjang, kita skip sampai di step ke step ke-5. Nah, kita lihat, ini disebut jarak dari step 1 ke 2, ini adalah panjangnya adalah jarak, 2 ke 3 jaraknya segini, 3 ke 4 jaraknya segini, 4 ke 5 jaraknya segini, 5 ke 6, dan seterusnya. Nah, kita bisa melihat indikasinya yaitu dengan mengecek mana sih step atau peralihan step yang menghasilkan jarak terbesar. Konsepnya sama seperti tadi, yaitu, nah, kalau jarak dari step 1 ke 2 segini, 2 ke 3 segini, 3 ke 4-nya besar, memang ini cenderung jarak yang paling besar ya, transisi dari klaster 3 ke 4, maka ini bisa kita jadikan sebagai acuan untuk mengetahui jumlah klaster optimumnya. Nah, dari sini berarti, kan dari 3 ke 4 nih, kurang lebih
kita akan bisa menyimpulkan bahwa ya memang jumlah klaster yang paling optimum itu adalah 4, karena dia memberikan perbedaan atau jarak dalam hal ini yang paling besar dari step 1 ke step selanjutnya. Mungkin itu sih sejauh ini yang pernah saya pelajari dari SPSS. Kalau untuk menggunakan R mungkin lebih banyak lagi yang bisa kita explore gitu. Mungkin itu saja. Oke Kak Iqbal, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan lagi Kak. Dari Teguh Fahrul Riza. Mungkin pertanyaannya sama kayak Mbak Isti tadi. Mohon dijelaskan kembali cara penentuan 0,8 untuk data yang dihapus. Apakah atas keinginan kita menentukan 0,8 itu? Apakah clustering dapat diterapkan untuk data panel? Boleh Kak Iqbal untuk dijawab? Oke. Baik. Jadi pertanyaan itu adalah mengenai bagaimana penentuan 0,8 untuk data yang dihapus. Oh, tadi sama ya, kayak seperti yang saya mention tadi ya, multikolinearitas kan tadi sudah saya sebut, dia memiliki banyak sekali rujukan. Rujukan dalam hal menentukan boundary atau limit atau rule of thumb untuk mengatakan bahwa korelasi itu tergolong multikolinearitas yang harus dihindari. Nah, ada banyak, ada yang menyebut 0,6, 0,7, 0,8. Nah, dalam hal ini saya menggunakan 0,6 ya, bukan 0,8 ya, kalau memang tadi bahas multicol. Saya menggunakan 0,6 karena mungkin kalau kita bilang 0,8 terus data kita banyak sekali yang berkorelasi akan terlalu sedikit yang dihapus. Sementara kita tahu 0,6 itu cukup kuat korelasinya. Memang itu tergantung subjektivitas dari masing-masing penelitian. Kalau 0,6 sendiri saya tentukan karena kebanyakan sumber yang saya baca seperti itu, dan ini kan ceritanya kita sedang melakukan penelitian sendiri, melihat kondisi data tadi yang paling besar itu adalah korelasinya sebesar 0,88, ada 0,84, 82, di bawah itu adalah 0,5 sekian kalau saya tidak salah tadi. Jadi 0,6 itu saya tentukan berdasarkan keinginan sendiri. Karena memang lagi-lagi analisis cluster itu merupakan, bisa saya bilang ya, merupakan kombinasi antara statistika dengan seni. Jadi kita bisa banyak bermain-main lah di sini. Oke, lanjutannya, apakah clustering dapat diterapkan untuk data panel? Oke, data panel itu kan gabungan antara data cross section dengan data time series ya. Artinya dia punya satu objek memiliki banyak waktu, ada time seriesnya. Untuk sejauh ini saya pribadi belum pernah melakukan clustering untuk data panel, karena saya nggak mau banyak berkomentar atau banyak memberikan argumentasi karena belum memiliki pengalaman di bidang itu. Tapi sejauh ini untuk data panel seharusnya sih ada, kalau saya tidak salah ada clustering untuk data panel, tapi mungkin pendekatannya akan sedikit advance dibandingkan data seperti kita ini, data cross section gitu. Jadi saya mungkin pasti ada sih, karena memang data panel adalah data yang sudah banyak sekali diteliti oleh orang-orang di luar sana. Itu aja sih mungkin dari saya. Oke Kak Iqbal, terima kasih atas jawabannya. Mungkin sesi Q&A kita cukup sampai di sini. Apabila nanti ada pertanyaan lebih lanjut, kita akan coba jawab di grup ya Kak. Boleh. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Iqbal yang telah menyampaikan materi yang begitu detail mengenai cluster, juga tentang analisisnya bagaimana cara mengolah datanya di SPSS. Sebelum kita mengakhiri sesi kita akan ada sesi foto bareng terlebih dahulu. Boleh share screen sedikit pada Bapak Ibu sekalian. Boleh Kak Iqbal? Boleh. Ada slide penutup lah ya. Sayang kalau nggak ditampilin. Boleh, silakan Kak Iqbal.
Jadi sorry ini referensi bacaan saya belum sempat cari karena baru kepikiran tadi pagi gitu ya. Ini sumber datanya di dalam slide sudah saya berikan tautan atau linknya. Ada dari worldometers.info, ada CIA World Factbook. Nanti teman-teman akan di-share, bisa langsung klik dan menuju ke webnya. Lalu, nah ini adalah quotes dari Chip dan Health. Jadi data are the summaries of thousands of stories. Jadi data hanyalah rangkuman dari jutaan cerita. Jadi kalau saya bercerita dengan cara saya seperti tadi, teman-teman Bapak Ibu sekalian juga bisa bercerita dengan caranya sendiri. Jadi let's create our own stories. Dan ini mungkin ada sedikit kontak mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung ke saya atau boleh di grup, terserah bisa melalui WA di sini atau melalui email. Jika ingin melihat profil saya di LinkedIn bisa ke link yang sudah tertera. Baik, itu aja Kak Randy, sedikit Oke, thank you Kak Iqbal. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita ada sesi terima kasih foto banyak semuanya. Mohon maaf kalau dahulu. tadi terlalu cepat mungkin. Ya, terima kasih juga Kak Iqbal atas semua penjelasan dan materinya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, boleh diaktifkan kameranya, karena kita akan foto bareng terlebih dahulu. Sudah aktif semua. Oke, kepada panitia, boleh minta tolong untuk screenshot ya. Oke, kita foto bareng. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir di sesi kita pagi ini. Semoga banyak manfaat yang kita bisa ambil, dan terima kasih juga kepada Kak Iqbal atas materinya. Nah, untuk recording materinya akan kami share setelah acara webinar ini. Dan juga untuk videonya akan kita upload di YouTube Signifikan. Terima kasih atas waktunya dan semoga sehat selalu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.